Halo traders, berjumpa kembali dengan saya Tania Tobing dalam program Market Mover IHSG. Pada pekan ini ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi. Mari kita mengulas perdagangan pada minggu lalu. Pergerakan IHSG pada pekan lalu secara mingguan terpantau menguat signifikan sebesar 0,88% ke level 5.073,68 poin. Indeks LQ45 juga alami pelemahan sebesar 0,98% ke level 862,550 dan bahkan IDX 30 juga turun 0,94% di angka 441.991 poin. Penguatan tersebut terjadi di tengah aksi bargain hunting sementara sentimen pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala juga menjadi katalis positif di mana pasar menaruh harapan optimis terhadap kepemimpinan yang baru ini. Sementara secara sektoral pada minggu lalu tercatat ada 8 sektor yang mengalami penguatan yang dipimpin oleh sektor keuangan dan pertambangan. Yang sepanjang minggu lalu juga mengalami penguatan masing-masing sebesar 2,23% dan 1,79%. Adapun secara jumlah transaksi sebanyak 23,3 miliar saham diperdagangkan dengan nilai mencapai 27,6 triliun rupiah. Sementara untuk intensitas perdagangan tercatat menghasilkan 985 ribu kali transaksi dan pada minggu lalu investor asing juga mencatatkan net buy mencapai 400 miliar rupiah. Untuk minggu ini, pergerakan IHSG nampaknya akan berusaha kembali menuju ke level psikologis 5.100. Hal ini terlihat dari akhir perdagangan hari Jumat lalu, di mana para pelaku pasar banyak melakukan aksi jual beli di tengah sentimen negatif yang meliputi perdagangan dalam negeri. Selain itu juga, IHSG masih menunggu respon positif pasar terhadap kinerja Kabinet Kerja Jokowi JK yang baru saja dilantik siang tadi di Istana Negara. Investor tentunya berharap agar kebijakan ekonomi kabinet baru lebih meningkatkan iklim investasi yang baik, kuat, dan efisien. Di sisi lainnya, IHSG juga harus tetap mewaspadai prediksi inflasi yang akan mengalami kenaikan dikarenakan kenaikan harga BBM dan LPG yang tentu saja dapat membuat IHSG dapat tertekan dalam range konsolidasi. Selain itu, rilis data dari BPS juga menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia di bulan Agustus nampaknya mengalami defisit sebesar 310 juta US dollar yang meningkatkan risiko global dan domestik yang juga dapat mempengaruhi prospek defisit neraca perdagangan yang pada akhirnya tentu saja akan berimbas pada transaksi berjalan. Sementara untuk sentimen global IHSG masih mewaspadai sentimen global, yakni proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang sudah tentu berpengaruh kepada negara emerging market sehingga nilai tukar yang berpotensi terdepresiasi akibat penguatan dolar Amerika Serikat serta juga fluktuatifnya laju bursa saham Asia yang negatif dapat menjadi penyulut pelemahan IHSG. Selanjutnya mari kita akan menyimak beberapa data penting dari event-event yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Dari Tiongkok akan keluar NBS Manufacturing PMI, dari Jepang akan ada data Industrial Production dan juga akan ada Stock Investment by Foreigners dan juga akan ada Unemployment Rate. Sementara dari Australia akan rilis data Export Prices, Import Prices dan Private Sector Credit. Sementara dari Eropa, dari Inggris akan keluar BOE Consumer Credit dan juga Nationwide Housing Prices. Dan dari kawasan Eropa lainnya akan ada Business Confidence Consumer dan juga Economic Sentiment serta Unemployment Rate. Terakhir dari Amerika Serikat akan rilis data Market Services PMI Flash dan juga Pending Home Sales. Merangkum kondisi dan data yang ada, maka analis Fibis Research Center memprediksi IHSG akan bergerak pada support mingguan yang berada di level 4.980 hingga 5.030. Sementara jika IHSG bergerak bullish, maka resisten mingguan akan berada di level 5.150 hingga 5.180. Sedangkan secara teknikal IHSG diperkirakan akan cenderung bullish dalam jangka pendek. Demikian Market Mover IHSG pekan ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Happy trading dan salam Fibis.